Halo teman-teman, selamat datang di channel TPD-pedia, partner setia belajarmu. Channel ini akan membahas isu-isu seputar bidang kesehatan, teknologi, sains, dan tentunya teknologi bank darah. Pada segmen ini, teman-teman berada di segmen Bahso. Ting ting ting, apa tuh Bahso? Pembahasan soal ujian kompetensi teknologi bank darah. Segmen Bahso ini sudah memasuki episode yang kedua loh teman-teman. Kalau teman-teman belum menyaksikan atau mengikuti episode yang pertama, teman-teman bisa langsung aja ke description box yang ada di bawah ya. Dan untuk segmen Bahasa ini kita setia untuk menemani teman-teman belajar soal UKOM selama 3 kali dalam 1 minggu ya. Jadi kita hadir di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Catat tanggalnya ya teman-teman. Nah, kalau di episode yang pertama teman-teman sudah membahas soal di area kompetensi serologi. Untuk episode kedua ini kita akan membahas soal dari area kompetensi pengelolaan pelayanan dan mutu produk darah dengan subkompetensi yaitu mengelola mutu produk darah. Sebagaimana di episode pertama akan ada 3 soal yang kita bahas pada episode yang kedua ini. Tapi tentunya teman-teman kita ajak untuk mencoba mengerjakan soalnya terlebih dahulu agar budaya mengerjakan soalnya sudah tercipta nih teman-teman. Karena ingat ujian kompetensi itu kalian akan diposisikan untuk mengerjakan 180 soal dalam waktu 180 menit saja. Jadi hanya ada waktu 1 soal 1 menit begitu teman-teman. Jadi jangan di skip ya part mengerjakan soal ini dan silahkan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Oke teman-teman, sudah siap belum nih untuk mengerjakan 3 soal area kompetensi mengelola mutu produk darah ini? Teman-teman, sebelum memulai mengerjakan soalnya, kita minta kalian untuk menunjukkan dukungan kalian agar channel ini terus ada dan terus maju gitu ya teman-teman, dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan apa-apa saja yang akan muncul di TPD-pedia. Nah, sekarang siapkan dirimu untuk mengerjakan 3 soal berikut. Selamat mengerjakan teman-teman.
Wah, selamat buat teman-teman yang sudah berhasil mengerjakan 3 soal UKM tadi. Kalau boleh tahu komentarnya terkait 3 soal UKM yang tadi gimana teman-teman? Apakah termasuk yang, so-so lah, mudah-mudah aja, atau termasuk klaster yang sedang atau yang soalnya susah nih teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya buat masukan kita juga nih. Nah, mari kita masuk ke sesi pembahasan soal. Untuk soal yang pertama, mari kita baca ya terlebih dahulu fikirnya bareng-bareng. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah lengkap whole blood atau WB. Hasil uji hematologi dengan instrumen hematologi analyzer menunjukkan kadar hemoglobin sebesar 13,8 gram per desiliter darah gitu ya. Dengan volume WB yang dilakukan uji mutu itu adalah sebesar 348 ml. Pertanyaannya adalah berapa nilai konversi hemoglobin dalam satuan gram per unit pada kasus tersebut. Oke teman-teman, tipikal soal UKM itu ada yang merupakan tipikal soal praktis atau pelaksanaan dan ada yang merupakan tipikal soal kognitif. Nah, jadi soal yang lagi teman-teman kerjain tadi itu adalah soal yang tipenya kognitif. Kenapa sih teman-teman harus punya kemampuan untuk bisa mengkonversi nilai hemoglobin yang dikeluarkan oleh hematologi analyzer berupa 13,8 gram per desiliter menjadi nilai satuannya dalam gram per unit kantong ya, dalam gram per unit kantong. Kenapa begitu? Karena berdasarkan aturan PMK nomor 91 tahun 2015, hemoglobin pada produk WB itu minimal 45 gram per kantong. Kalau kita sedang melakukan uji mutu terhadap produk WB dan hasil hemoglobinnya adalah 45 gram per kantong, maka produk tersebut dinyatakan lolos kualitas atau secara mutu baik begitu ya dinyatakannya teman-teman. Nah, karena informasi dari hematologi analyzer adalah gram per desiliter, nggak cocok dong dengan informasi yang ada di PMK yang memuat data 45 gram per kantong. Makanya perlu kemampuan teman-teman untuk melakukan konversi. Nah, ini adalah rumus konversinya. Jadi data hemoglobin per kantong atau per unit itu bisa kita peroleh dengan cara memasukkan data hemoglobin dari hematologi analyzer yang di sini diketahui gram per desiliter. Karena volume WB-nya adalah dalam satuan mililiter atau cc begitu ya teman-teman. Maka kita perlu mengkonversi data desiliter hemoglobin ini menjadi data mililiter. Dengan bantuan konversi tangga matematika yang sudah sering teman-teman pelajari gitu ya. Jadi dari desiliter kemudian ke mililiter itu adalah melompati tangga 2 kali. Sehingga 1 desiliter ini setara dengan 100 mililiter. Kemudian teman-teman tinggal mengkalikannya saja dengan volume WB yang sudah diketahui. Nah, ini adalah volume dari WB-nya atau dari produk darah begitu, teman-teman, ya. Oke, kalau sudah diketahui rumusnya seperti ini, berarti kita tinggal memasukkan saja seluruh informasi yang sudah kita ketahui di soal. Maka HB dari analyzer kita dapat 13,8 gram per desiliter dikali 1 desiliter per 100 ml dikali volume dari WB-nya. Dan kita mendapatkan HB per kantongnya adalah 48,028 gram per kantong. Gimana nih teman-teman? Sudah ada yang menjawabkan betul? Yeay, selamat ya buat teman-teman yang sudah menjawab betul. Buat teman-teman yang belum menjawab dengan betul, nggak usah kecil hati. Karena emang TPD-pedia tuh hadir buat belajar bareng loh teman-teman. Oke, nah kalau nantinya ada soal lanjutan nih teman-teman ya, merupakan soal tipe yang sama untuk uji mutu, teman-teman juga harus bersiap untuk mengingat gitu ya informasi bahwa kadar hemoglobin pada WB yang dianggap kualitasnya baik itu adalah kalau minimal 45 gram per kantong. Berarti kalau misalnya ada soal lanjutan nih, apakah ini kualitasnya bagus 48 gram per kantong? Tentu kita jawab apa teman-teman? Jawab ya di kolom komentar. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan soal yang kedua.
Kita baca dulu vignetnya sama-sama. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah whole blood WB. Aduh dudu, soalnya kok WB melulu sih ini. Gak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita lihat kontennya. Jadi WB, PRC, TSC itu adalah soal yang mungkin bisa divariasikan. Oke, lanjut teman-teman. Hasil uji fisik menunjukkan derajat hemolisisnya adalah 0,7% dan saat ditimbang diperoleh data berat kantong isi adalah 438,5 gram sedangkan berat kantong kosong adalah 30 gram. Pertanyaannya adalah berapa sih volume produk WB pada kasus tersebut? Jika diketahui massa jenis dari WB itu adalah 1,055 gram per mililiter. Oke, lagi-lagi teman-teman akan dihadapkan dengan soal yang tipenya adalah kognitif begitu ya. Nah, kemampuan kognitif ini tentu diperlukan gitu ya nanti untuk melakukan action secara praktis teman-teman. Karena apa? Karena lagi-lagi berdasarkan PMK nomor 91 tahun 2015 ada ketentuan yang dibuat kalau kita melakukan aftaf atau pengambilan darah pada kantong yang kapasitasnya adalah 350 mili, maka volume ya, spesifikasi volume yang dianggap baik itu adalah yang punya spesifikasi 350 mili di plus minus 10% gitu ya. Jadi yang bagus itu kalau 350 plus minus 10% itu berarti ya minus 35 atau plus 35 gitu ya. Dengan rentangan tersebut itu dianggap volumenya good. Artinya adalah ada perbandingan yang ideal antara volume darah dengan volume antikoagulan gitu ya. Koagulan ya, dengan antikoagulannya gitu teman-teman. Karena kalau misalnya nanti jumlah antikoagulannya itu lebih sedikit daripada volume darahnya, kemungkinan proses antikoagulasinya itu tidak berlangsung secara sempurna sehingga efek obat yang kita harapkan dari produk darahnya ini juga tidak didapatkan dengan hasil yang sempurna gitu teman-teman. Nah, mari kita lihat bagaimana sih caranya kemudian kita bisa mengkonversi data massa atau data massa dari kantong isi dan kantong kosong produk WB ini kemudian jadi data volume. Sebenarnya kita perlu melakukan konversi menggunakan bantuan massa jenis ini ya teman-teman. Karena massa jenis itu sebenarnya massa jenis atau Rho itu adalah perbandingan massa suatu zat dengan volumenya. Nah, kalau kita mau tahu berapa besar volume suatu benda, maka massa benda tersebut cukup dibagi dengan Rho-nya gitu teman-teman. Tapi kita kan nggak bisa mengukur berapa sih massa darahnya. Maka kita melakukan modifikasi ya untuk bisa mengetahui massa darahnya, maka kita tinggal menimbang saja kantong yang berisi darah itu masanya berapa gitu ya, kemudian kita berikan tanda dia sebagai A gitu, sedangkan kantong yang isi yang kosong, mohon maaf ya, itu ditimbang juga dan dinyatakan dalam B gitu ya. Jadi yang isi di sini kata soal adalah 438,5, sedangkan yang kosong adalah 30 gram. Maka selisih di antara massa kantong yang isi dan kosong itu adalah massa darahnya. Jadi ini kita dapat massa darah. Massa darahnya adalah 408,5 gitu ya, teman-teman. Kemudian dibagi deh dengan massa jenisnya yang diketahui di soal 1,055 gram per mililiter. Kita dapat volume darahnya adalah 387,2 mililiter. Oh, adakah yang sudah menjawab dengan tepat teman-teman? Sekali lagi selamat ya bagi teman-teman yang sudah menjawab dengan tepat. Yeay. Nah, kalau ada pertanyaan lanjutan, kira-kira menurut teman-teman dengan volume darah 387,2, dia tuh sesuai nggak sih dengan spesifikasi volume yang telah ditentukan oleh PMK nomor 91 tahun 2015? Supaya belajar kita lebih bermakna, jangan lupa tulis jawabanmu di kolom komentar ya teman-teman. Ini sesuai spesifikasi apa enggak ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga. Soal terakhir nih teman-teman, kita baca dulu vignetnya. Masih semangat kan ya? Tadi udah ada 2 soal, dua-duanya betul gitu ya. Atau ada satu betul satu enggak masalah, kita lagi belajar sekali lagi.
Vignette untuk soal yang ketiga. Seorang TPD akan melakukan uji mutu trombosit konsentrat atau TC. Seorang TPD akan melakukan uji mutu trombosit konsentrat atau TC gitu ya. Bacanya gimana sih? Saat akan memilih sampel TC-nya, teknisi tersebut menemukan produk TC dengan gelembung-gelembung udara dalam jumlah yang cukup banyak dan kondisi kantongnya menggembung. Apa tindakan tepat yang dilakukan oleh TPD pada kasus tersebut? Wah, apa ya teman-teman? Jadi di sini masalahnya adalah TPD-nya tuh lagi mau melakukan uji mutu. Kemudian dia kayaknya lagi mau ngambil sampel TC yang akan digunakan untuk uji mutu gitu. Dan saat mengambil pada platelet agitator gitu, dia menemukan dalam rak-rak tersebut ada salah satu produk darah TC yang ternyata itu banyak gelembung-gelembung udaranya gitu ya teman-teman. Kemudian didapati juga kantongnya itu lebih menggembung dibandingkan dengan kantong-kantong darah yang lain. Kemudian tindakannya si TPD ini harus ngapain sih? Apakah dia menurunkan suhu lemari pendinginnya, menghindari produk-produk TC yang demikian, memusnahkan langsung produk TC-nya, mengecek suhu penyimpanan darahnya, atau memilih produk darah tersebut sebagai sampel uji mutu. Nah, sekarang kita lihat dulu deh teman-teman sebelum menjawab pertanyaan ini. Kalau kita melakukan uji mutu sebenarnya atau QC produk darah ada 4 hal yang nantinya kita lakukan uji ya, uji secara fisik, yaitu nanti kita melihat bagaimana pelabelannya gitu ya, itu adalah ujian secara fisik. Kemudian kita lihat ada swirlingnya enggak, kekeruhannya bagaimana gitu ya, kemudian apa ada gelembung-gelembung udaranya gitu kan ya teman-teman. Ada apa eritrosit yang tertinggal atau enggak, cemaran ya, kontaminasi eritrositnya atau enggak, jadi apakah trombositnya warnanya agak kemerahan kayak gitu. Kemudian dilakukan uji hematologi untuk mengecek berapa sih kadar TC yang ada, kadar trombosit ya, kadar platelet yang ada di dalam kantong tersebut dan residual leukosit yang tersisa gitu ya. Dan secara kimiawi kita ngecek berapa pH-nya, dan secara mikrobiologi tentu kita akan melakukan uji kontaminasi produk darah. Nah, karena serangkaian uji QC itu adalah menguji 4 hal ini, maka kalau menemukan produk darah yang seperti itu, sebaiknya diapakan teman-teman? Sebaiknya justru produk tersebut dipilih ya untuk dijadikan sampel uji mutu. Biar apa? Ya biar kita tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan produk darah tersebut memiliki gelembung-gelembung udara gitu ya, dan yang menyebabkan kantong jadi menggembung. Ada teori yang teman-teman bisa baca gitu ya dalam berbagai textbook bahwa ini sebenarnya merupakan salah satu ciri gitu ya keberadaan bakteri, tetapi ada atau tidaknya memang harus dibuktikan melalui serangkaian uji dulu gitu teman-teman. Oke, ternyata sudah 3 soal yang berhasil kita bahas. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan teman-teman ya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian kompetensi nasional di tahun ini. Nah, di akhir sesi bakso ini saya mau ngucapin terima kasih karena sudah tetap setia gitu ya mengikutinya sampai akhir, dan tentunya adalah sampai jumpa lagi di episode bakso selanjutnya, juga episode atau segmen-segmen lain gitu ya yang tersedia di TPDpedia. Dan kita juga masih terus mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, and share, kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu teman-teman.